Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di video kali ini itu saya akan membahas gimana sih cara mengerjakan tugas atau soal-soal kemarin mengenai kebijakan dividen. Jadi kemarin itu kan saya udah ngasih 3 soal untuk rekan-rekan yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan kelas A, yaitu perihal kebijakan dividen. Nah, di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu soal di sini itu nomor 5, mengenai kita harus menghitung berapa sih besarnya total dividen yang harus dibagikan dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, langsung aja kita cek ke soalnya. Jadi di soal ini tuh diketahui bahwa Astra Company tahun lalu itu membagikan dividen sebesar atau in total itu sebanyak 3.600.000 dari laba bersih yang diperoleh tahun tersebut, yaitu sebesar 12 juta. Selama 10 tahun berturut-turut, perusahaan mengalami pertumbuhan konstan sebesar 10%. Nah, oke. Jadi dari informasi di sini tuh sebenarnya udah bisa kita jabarin nih periode waktunya. Jadi kita informasinya harus dikasih keterangan. Jadi tahun lalu ini kenapa makanya di sini aku bikin kayak 2 bagian karena nanti ada informasi 2 macam, yaitu mengenai tahun lalu dan tahun ini. Nah, dari soal ini kan tadi udah diketahui tahun lalu itu dia dapat perhitungan dividen total yang dibagikan itu 3.600.000 dari laba bersihnya itu sebesar 12 juta dan juga diketahui pertumbuhannya itu sebesar 10%. Oke, lanjut ke informasi selanjutnya. Pada tahun ini, laba bersih perusahaannya itu ternyata ningkat nih. Ternyata itu 14.400.000. Nah, terus di tahun ini perusahaan itu melihat adanya peluang investasi yang menguntungkan. Nah, besarnya investasinya ini itu nilainya 8.400.000. Nah, perusahaan itu sendiri itu berencana dalam membiayai investasinya itu menargetkan debt ratio-nya itu sebesar 40%. Oke, dari informasi ini rekan-rekan diminta buat nyari berapa sih total dividen yang dibagikan. Teman-teman atau rekan-rekan harus make sure kalau di soal ini itu yang ditanyain total dividen yang dibagikan. Jadi udah uh, in total ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu nyari berapa sih dividen per lembar sahamnya karena pertanyaannya itu udah langsung dividen total. Nah, dari informasi tadi yang tahun lalu udah kita identifikasi, lalu kita tulis nih informasi tahun ini tuh apa aja yang diperoleh. Nah, ternyata di tahun ini tuh kita belum tahu berapa dividen total yang bakalan dibagikan, karena inilah yang bakalan kita cari nantinya. Terus, dari soal itu diketahui bahwa tahun ini tuh perusahaannya itu dapat laba bersih senilai 14.400.000. Nah, dari informasi ini, sebenarnya kita bisa nih dari informasi ini tuh udah langsung bisa gitu loh identifikasi informasi yang lain dari informasi-informasinya yang udah diketahui. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah kita mencari yang namanya DPR atau dividend payout ratio. Nah, dividen payout ratio tahun ini itu besarnya bakal sama dengan tahun yang lalu. Nah, DPR itu sendiri caranya ialah dividen total dibagi dengan laba bersih. Nah, kalau misalnya kita mau nyari berapa sih DPR-nya tahun ini, berarti kita harus nyari dulu DPR tahun lalunya itu berapa. Makanya di sini, di tahun lalu ini, aku hitung nih berapa DPR-nya tahun lalu. Jadi aku langsung nyarinya rumusnya ini. Dividen totalnya yaitu 3.600.000 dibagikan dengan 12 juta. Diperoleh 30% DPR tahun lalunya. Sehingga DPR untuk tahun ini ya 30%. Oke, lanjut. Ternyata di tahun ini itu si perusahaan ini tuh melihat adanya peluang investasi. Nah, investasinya ini itu senilai 8.400.000. Nah, rencananya buat investasi ini itu perusahaan bakal membiayainya itu dengan 2 cara, yaitu melalui hutang dan juga yang kedua ialah melalui laba dari perusahaan yang nantinya itu bakalan menjadi laba ditahan karena diinvestasikan. Jadi laba ditahan ini nggak bakalan dibagikan ke pemegang saham sebagai dividennya. Nah, di sini untuk pembiayaan melalui hutang itu perusahaan menargetkan debt ratio-nya itu sebesar 40%. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan debt ratio? Nah, debt ratio itu proporsi hutang yang digunakan untuk membiayai investasi. Jadi, dari
nilainya investasi itu 8.400.000, ternyata yang 40% itu diambilin dari hutang. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini untuk DP rasio ini kalian nggak perlu ngitung berarti berapa sih utangnya yang harus diambil buat membiayai investasi, tapi yang harus rekan-rekan itu cari ialah berarti berapa nih nilai sisanya dari investasi yang harus dibiayai dari labanya perusahaan yang nantinya bakalan jadi laba ditahan. Nah, karena yang namanya investasi itu yang semula nilainya 8.400.000 itu 100% in total secara keseluruhan itu 100% udah diambil 40% dengan pembiayaan dari hutang, berarti kita langsung bisa make sure, bisa langsung nyimpulin kalau besarnya investasi yang bakalan dibiayai dari labanya perusahaan itu sebesar 100% dikurangi dengan 40%, yaitu 60%. Nah, terus kita nyari berapa sih nilainya dalam rupiah, ya berarti kita tinggal ngaliin proporsinya dikalikan dengan besarnya investasi, yaitu 60% dikalikan dengan 8.400.000. Diperolehlah investasi yang dibiayai dari laba bersih perusahaan yang akhirnya menjadi laba ditahan itu sebesar 5.040.000. Oke, lalu habis itu kita bisa itu nyari berapa sih laba bersihnya perusahaan tahun ini setelah dia sudah melakukan pembiayaan investasi. Nah, caranya itu dengan cara menghitung laba bersih dikurangi dengan laba ditahan. Nah, tadi kan kita udah nyari nih laba ditahannya berapa? 5.040.000. Ya udah, kalau misalnya kita mau nyari laba bersih setelah investasi itu diperoleh dari laba bersihnya tahun ini 4.400.000 dikurangi dengan 5.040.000. Diperolehlah laba bersih setelah investasi sebesar 9.360.000. Nah, sebenarnya ini itu dengan rekan-rekan bisa menghitung ini, rekan-rekan itu udah bisa menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dividen total yang menggunakan kebijakan residual dividend policy. Sebenarnya seperti itu. Oke, setelah kita udah jabarin ya, udah identifikasi informasi apa aja yang ada di soal ini, lanjut kita ke pengerjaan soal-soalnya. Yang pertama ialah berapa sih dividen total dengan kebijakan pertumbuhan tetap. Nah, rumusnya itu dividen total sama dengan 1 plus pertumbuhan dikalikan dividen total tahun lalu. Nah, jadi kita nyarinya itu gini. 1 plus 10% yaitu pertumbuhannya tahun lalu, karena diketahui juga kalau misalnya perusahaan itu mengalami pertumbuhan secara konstan 10 tahun berturut-turut itu 10%. Dikalikan dengan dividen total tahun lalu. Nah, dividen total tahun lalu itu 3.600.000. Nah, diperolehlah dividen total yang bakalan dibagikan tahun ini ialah 3.960.000. Nah, kita lanjut ke yang kebijakan yang kedua, yaitu yang menggunakan DPR konstan. Nah, tadi kan udah kita itu sih udah kita cari ya, DPR-nya itu ternyata sebesar 30%. Otomatis kalau mau nyari dividen total yang dibagikan itu tinggal kaliin aja DPR-nya dikalikan dengan laba bersih setelah investasi. Nah, di sini rekan-rekan harus benar-benar itu ya, benar-benar hati-hati karena di sini laba bersih yang dikalikan dengan DPR itu laba bersih setelah investasi. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini kan rekan-rekan itu disuruh menghitung berapa sih uang atau laba yang bisa dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, sedangkan ternyata tahun ini itu perusahaan mau melakukan investasi yang sebagian besar investasinya itu didanai dari labanya yang diperoleh sama perusahaan. Jadi ada beberapa persen labanya perusahaan itu ditahan buat investasi. Makanya di sini rekan-rekan itu harus make sure kalau yang dikalikan dengan DPR itu laba bersih setelah investasi. Yaitu yang udah kita hitung di sini tadi 9.360. Jadi buat ngitungnya itu tinggal ngaliin aja 30% dikali dengan 9.360. Didapatlah sekian, yaitu 2.808.000. Nah, untuk yang kebijakan ketiga, yaitu kebijakan residual, itu dividen yang bakalan dibagikan itu laba bersih dikurangi dengan investasi yang didanai dari laba ditahan. Yaitu ini.
laba bersihnya itu sebenarnya 4.400.000 dikurangi dengan ini tadi. Laba ditahannya itu 5.040.000. Hasilnya ialah ini 9.360.000, sama kan dengan ini, seperti itu. Oke, untuk soal yang pertama sudah selesai, kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sebenarnya nggak rumit, tapi rekan-rekan itu harus hati-hati. Nah, di sini tuh diketahui bahwa PT Indosiar mengumumkan akan membagikan dividen saham sebesar 10% sekaligus membagikan dividen tunai baik untuk saham lama ataupun saham baru dari dividen saham sebesar Rp100 per lembar. Struktur ekuitasnya yang awal itu seperti ini. Dan juga diketahui bahwa harga pasar saham sekarang itu 2.750 per lembar. Nah, rekan-rekan itu ditanya gimana sih struktur ekuitasnya PT Indosiar setelah adanya tindakan tersebut, yaitu tindakan pembagian dividen saham dan juga pembayaran dividen tunai. Nah, di sini tinggal kita uraiin sih, kita identifikasi informasi apa aja yang diketahui. Nah, di sini diketahui kalau misalnya dividen saham yang akan dibagikan itu sebesar 10%. Sedangkan untuk dividen tunainya itu Rp100 per lembar saham. Nah, struktur ekuitasnya awal ini Mbak salin di bawah seperti ini. Saham biasanya itu 50M. Ya, ini 50M, agilnya 75M, laba ditahannya itu 225M, dan untuk total ekuitasnya itu tinggal kita jumlahin semuanya ini, dapatlah 350M. Nah, di sini rekan-rekan kemarin banyak yang nanyain, Mbak, terus jumlah lembar yang beredar itu berapa? Itu udah diketahui di sini. Jadi ini 50 juta lembar outstanding, itu sama dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi jumlah lembar saham yang beredar itu 50 juta lembar saham. Nah, dari informasi struktur ekuitas yang awal ini dan juga jumlah lembar saham yang beredar itu, kita bisa nyari yang namanya nilai nominalnya si sahamnya PT Telkom ini, guys. Ini kok PT Telkom ya? Ini harusnya PT Indosiar. Sepertinya soalnya typo. Nah, gimana sih caranya nyari nilai nominal? Nilai nominal ialah berapa nilai saham biasa secara total dibagikan dengan jumlah lembar sahamnya, yaitu 50M dibagi dengan 50 juta. Diperolehlah nilai nominalnya ialah Rp1.000 per lembar saham. Nah, di sini juga rekan-rekan jangan lupa buat masukin berapa sih harga pasar saham saat ini, yaitu 2.750. Nah, setelah kita udah dapat nih nilai nominalnya dan udah masukin semua informasi yang diketahui di soal, barulah kita hitung berapa sih dividen saham yang akan dibagikan. Tadi kan diketahui 10%. Nah, rekan-rekan harus benar-benar ingat. Jadi gini, kalau misalnya dividen saham itu pasti bakalan disebutkan atau dinyatakan dalam bentuk persen. Dan persenan ini itu harus rekan-rekan kalikan dengan jumlah lembar saham yang udah beredar. Bukan dikalikan dengan nilainya ya, tapi dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, di sini tadi kan diketahui 10%. Jadi, dividen saham yang akan dibagikan itu sebesar atau dengan cara rekan-rekan hitungnya 10% dikalikan dengan 50 juta lembar saham. Diperolehlah 5 juta lembar saham dividen lembar saham baru yang dibagikan sebagai dividen ya. Nah, dari situ rekan-rekan baru bisa nyari berapa dividen tunai yang akan dibagikan, karena di sini tadi disebutkan dividen tunai itu diberikan untuk saham lama ataupun saham baru dari dividen saham sebesar 100%. Jadi buat nyari dividen tunainya itu rekan-rekan nggak bisa kalau misalnya langsung hitung Rp100 per lembar dikalikan dengan 50 juta lembar saham yang udah beredar di awal itu nggak bisa, tapi rekan-rekan hitungnya ialah Rp100 dikalikan dengan jumlah lembar saham yang udah beredar awalnya 50 juta lembar saham ditambahkan dengan dividen saham yang akan dibagikan yaitu 5 juta. Jadi Rp100 dikali dengan 55 juta lembar saham, diperolehlah dividen tunai yang akan dibagikan itu 5,5M. Nah,
Terus barulah rekan-rekan itu bisa menyusun yang namanya struktur modal yang baru. Nah, untuk saham biasanya itu sekarang itu yang outstanding ternyata ada 55 juta lembar saham. Nah, untuk nilainya secara total itu, kalau untuk saham biasa itu tinggal rekan-rekan kalikan jumlah lembar sahamnya. Sekarang itu berapa? 55 juta dikalikan dengan nilai nominal yang sudah diketahui tadi, yaitu 1000. Nah, ini rekan-rekan bisa cek. Oke. Nah ya, dapatlah 55M. Nah, untuk agionya sendiri, agio itu dicari dengan cara harga pasar saham yaitu 2.750 dikurangi dengan nilai nominal, baru dikalikan dengan jumlah lembar saham sekarang. Sehingga diperolehlah untuk agionya ialah 96M,25. Terus untuk laba ditahannya ini, karena semula laba ditahannya itu diketahui 225M, terus ternyata perusahaan itu udah membagikan dividen tunai, berarti kan uangnya keluar nih, labanya keluar, dibagikan dalam bentuk dividen tunai atau uang. Nah, itu untuk laba ditahannya sekarang itu tinggal kita hitung berapa laba ditahannya yang awal tahun lalu dikurangi dengan dividen tunai yang akan dibagikan. Jadi diperolehlah untuk laba ditahannya sekarang itu sekian, dan untuk total ekuitasnya itu rekan-rekan tinggal menjumlahkan tiga akun ini, sehingga diperoleh untuk total ekuitasnya sekarang ialah 370M,75. Seperti itu ya rekan-rekan, dan di sini rumusnya nyarinya gimana itu udah aku tulis, nanti file Excel-nya juga bakalan aku share. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini sebenarnya soal yang kemarin itu juga digunakan untuk itu ya, untuk kuis kalau nggak salah. Nah, di sini tuh diketahui perusahaan Kenso memiliki modal sebesar 40M yang terdiri dari 8 juta lembar saham biasa. Untuk meningkatkan penjualan pada tahun yang akan datang, perusahaan membutuhkan tambahan modal sebesar 10M, diperkirakan menghasilkan EBIT sebesar 4M. Tarif pajak 15% dan terdapat dua alternatif pendanaan yang dipertimbangkan. Satu, menerbitkan obligasi dengan bunga 8% per tahun. Yang kedua, emisi saham baru dengan harga 5.000 per lembar saham. Nah, di sini rekan-rekan diminta untuk menghitung EPS untuk masing-masing alternatif, lalu rekan-rekan diminta untuk manakah alternatif yang sebaiknya dipilih. Nah, di sini rekan-rekan uraikan nih, jabarkan apa aja yang diketahui. Pertama, modal awalnya itu ada 40M. Jumlah lembar sahamnya 8 juta, sehingga rekan-rekan bisa mengetahui nilainya harga pasar sahamnya atau nilai nominalnya itu tuh berapa. Nah, itu dengan cara ini, modal awal dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, ini tuh sebenarnya bisa juga disebut sebagai itu ya, nilai nominalnya. Oke. Terus ternyata di situ diketahui kalau perusahaan itu membutuhkan tambahan modalnya itu 10M. Nah, nanti diharapkan akan menghasilkan EBIT sebesar 4M dan pajaknya itu 15%. Nah, ada dua alternatif ternyata. Yang alternatif pertama itu dengan menerbitkan obligasi atau perusahaan ini itu berhutang atau menerbitkan saham baru. Nah, kalau menerbitkan saham baru itu harganya ialah 5.000 per lembar saham. Nah, di sini rekan-rekan langsung aja identifikasi kalau misalnya menerbitkan saham baru berarti harus nerbitin berapa banyak lembar sih buat ngumpulin ini 10M atau kebutuhan tambahan modalnya, yaitu dengan cara membagi kebutuhan tambahan modal dengan harga saham barunya itu per lembar saham.
Nah, diperolehlah 10M dibagi 5.000 itu dapat 2 juta lembar saham. Jadi kalau misalnya menggunakan alternatif menerbitkan lembar saham baru itu bakal ada 2 juta lembar saham yang baru. Nah, dari sini rekan-rekan bisa susun nih struktur seperti ini. Nah, di sini untuk alternatif 1 itu udah Mbak kasih keterangan kalau dia itu pakai alternatif hutang. Nah, di hutang ini kita susunannya gini, pokoknya susunannya strukturnya bakal tetap seperti ini ya. Karena kan harus ingat urutannya EBIT, bunga, terus habis itu bunga itu interest. Nah, udah dikurangin interest berarti nanti I-nya hilang, tinggal EBIT gitu dan selanjutnya. Nah, di sini udah diketahui EBIT-nya itu ini tadi 4M ya, kita masukin di sini. Nah, terus karena dia ini itu menggunakan alternatif 1, yaitu menggunakan hutang atau menerbitkan obligasi, yang mana di situ tuh diketahui kalau untuk obligasi itu bunganya 8%. Makanya di sini Mbak tulis nih bunganya itu sebesar 8%. Nah, 8% ini itu 8% dari kebutuhan tambahan modalnya itu berapa. Jadi untuk hitung bunganya itu 8% dikalikan dengan tadi kebutuhannya itu berapa, 10M. Jadi 8% dikalikan dengan 10M dapatlah 800 juta. Nah, udah diketahui EBIT-nya, udah diketahui bunganya, kita ngitung EBIT-nya. EBIT-nya itu EBIT dikurangi bunganya, yaitu 4M dikurangi 800 juta, dapatlah 3,2M. Setelah itu, kita nyari besarnya pajak. Tadi besarnya pajak itu udah diketahui kan 15% untuk kedua alternatif ya, ini berlaku untuk kedua alternatif. Jadi untuk pajaknya ini juga udah Mbak tulis 15%, itu berarti EBIT dikalikan dengan 15%. Dapatlah pajaknya itu 480 juta. Sehingga kita dapat EAT-nya, yaitu EBIT dikurangi pajak, dapatlah EAT-nya atau earning after tax atau laba bersih setelah pajaknya itu 2,72M. Nah, udah kita dapat EAT-nya sekian, baru kalau kita mau nyari EPS itu kan sama dengan EAT dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Karena si alternatif 1 ini menggunakan hutang menerbitkan obligasi, otomatis jumlah lembar sahamnya itu tetap nggak ada perubahan karena dia nggak nerbitin atau nggak emisi saham baru. Sehingga di sini untuk jumlah lembar sahamnya tetap Mbak tulis 8 juta, Mbak masukin seperti informasi yang di awal di sini, 8 juta lembar saham. Sehingga untuk EPS-nya alternatif 1 itu dicari dengan cara EAT-nya ini dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, yaitu 8 juta. Diperolehlah EPS untuk alternatif 1, yaitu menggunakan alternatif pembiayaan dari obligasi atau hutang, itu EPS-nya sebesar Rp340. Oke, kita lanjut ke alternatif 2, yaitu yang menggunakan alternatif pembiayaan dengan menerbitkan saham baru. Nah, di sini kita masukin EBIT-nya berapa? Tetap sama EBIT-nya itu berlaku untuk kedua alternatif itu 4M. Nah, karena untuk alternatif 2 ini dia nggak ngutang tapi menerbitkan saham baru, otomatis nggak ada yang namanya biaya bunga. Makanya di sini bunganya itu kosong atau nilainya 0. Sehingga untuk EBIT-nya itu tetap 4 juta. Nah, karena EBIT-nya tetap 4 juta, langsunglah kita hitung berapa besarnya pajak, yaitu di sini tinggal 15% dikali 4M, dengko 4 juta. Dikalikan 4M, diperolehlah pajaknya itu 600 juta, sehingga EAT-nya itu 3,4M. Nah, kalau untuk alternatif yang kedua ini, karena dia nerbitin saham baru, itu bakalan ada perubahan di jumlah lembar sahamnya di sini. Kalau semula, karena ini semula itu 8 juta, dan kalau alternatif hutang itu dia nggak nerbitin saham baru tetap 8 juta, tapi beda dengan alternatif yang kedua ini, karena dia nerbitin saham baru, itu jumlah lembar sahamnya bakalan bertambah, yaitu 8 juta, yaitu jumlah lembar saham awal ditambahkan dengan jumlah lembar saham baru 8 juta tambah 2 juta diperolehlah 10 juta. Sehingga untuk EPS-nya ialah di sini. Untuk EPS-nya ialah 3,4M dibagi 10 juta, dapatnya itu Rp340. Nah, ternyata EPS-nya di sini tuh sama besarnya, baik menggunakan alternatif hutang ataupun alternatif saham. Terus yang sebaiknya kita pilih itu yang mana? Nah, kalau EPS-nya itu sama, kalau EPS-nya beda, kita harus milih
yang nilainya paling tinggi ya, yang lebih tinggi. Tapi kalau EPS-nya sama, mana sih harus kita pilih? Yang kita pilih ialah yang pajaknya paling kecil. Kenapa begitu? Karena pajak itu kan kita bayar tahu ke pemerintah, uang kita bakalan keluar. Nah, jadi kita cari yang pajaknya paling kecil, sehingga kita bisa menghemat yang namanya pajak. Jadi bakal terjadi penghematan pajak. Nah, kita bandingin. Ternyata alternatif satu itu pajaknya sekian, alternatif dua itu pajaknya sekian. Karena alternatif satu itu pajaknya lebih kecil, jadi dari dua alternatif ini kita harus memilih alternatif yang satu, karena di sini pajak yang harus dibayarkan itu lebih kecil. Dan rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan perlu diketahui, itu cirinya untuk perhitungan EPS kalau menggunakan alternatif hutang, itu dia ada perhitungan bunga, dan juga jumlah lembar sahamnya itu sama seperti jumlah lembar saham awal. Tapi kalau menggunakan alternatif saham, dia itu nggak ada bunga, namun jumlah lembar sahamnya itu bakalan berubah, bakalan bertambah dari yang semula dijumlahkan dengan jumlah lembar saham yang baru, seperti itu. Oke, rekan-rekan, terima kasih karena Mbak rasa pembahasan untuk latihan soalnya sudah cukup. Semisal dari penjelasan Mbak ini masih ada yang ditanyakan, bisa langsung rekan-rekan tuliskan di komen di bawah. Sekian, terima kasih dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.